Eternal Secret King, Chapter 461. Bab 461, Kebangkitan dan Pertumbuhan Kembali Daging. Memeluk Demon SG yang tidak sadarkan diri ke istana Kaisar Manusia, Suzimo tidak bisa lagi menahannya dan pingsan. Dia terluka terlalu parah dan kehilangan terlalu banyak darah. Daging dan kulitnya terbakar sampai garing dan organ-organnya rusak, dia sudah melampaui kemampuan generasi tubuhnya. Jika dia tidak mengembangkan Mystic Classic of the 12 Demon Kings of the Great Wilderness dan memiliki vitalitas yang mengejutkan, dia pasti sudah lama mati. Dalam kebingungannya, Suzimo tiba-tiba merasa tangannya menjadi lebih ringan. Lama kemudian, dia akhirnya tersentak dari pingsannya. Menahan rasa sakit yang luar biasa, dia berbalik ke sisinya dengan susah payah. Demon SG yang awalnya berbaring di pelukannya telah menghilang. Bang! Sebelum dia sempat berpikir, tubuhnya gemetar dan dia jatuh ke tanah yang dingin dan keras dengan sakit kepala yang berdenyut. Suzimo berjuang untuk duduk, ingin mencari Demon SG. Namun, dia melihat kabut-kabur yang mendekatinya dari jarak yang tidak jauh. Kabut mengepul dan melonjak, saat akan tiba di hadapannya, kabut abu-abu mengembun menjadi sosok kabur. Meskipun wajah orang itu sudah tua, dia energi dan matanya memiliki pandangan yang bijak dan dalam, seolah-olah dia telah melihat segala sesuatu di dunia. Suzimo tertegun di tempat. Dia tidak membayangkan bahwa akan ada makhluk hidup di dalam istana kuno ini. Istana Kaisar Manusia adalah peninggalan zaman kuno dan telah melewati tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya di pasir waktu di mana tokoh-tokoh agung dan perkasa yang tak berujung telah dikuburkan. Waktu adalah hal paling menakutkan yang bahkan tidak bisa dilawan oleh Kaisar. Siapa pria tua itu? Apakah dia karakter dari zaman kuno atau dia seorang kultivator yang kemudian memasuki istana Kaisar Manusia tetapi terjebak di sini? Atau mungkin, apakah lelaki tua ini Kaisar Manusia yang legendaris? Suzimo tidak memiliki energi untuk merenungkan pertanyaan-pertanyaan itu dan dia juga tidak bisa bertahan lebih lama lagi saat dia pingsan. Menatap langit-langit, dia menemukan penglihatannya kabur. Pria tua itu mendekatinya dan tiba-tiba mengulurkan tangan. Di antara jari-jarinya ada obat mujarab seukuran kelengkeng, itu mengeluarkan bau samar darah. Untuk beberapa alasan, aura yang dipancarkan ramuan itu terasa sangat akrab bagi Suzimo. Orang tua itu membuka mulut Suzimo dan memasukkan ramuan itu ke dalamnya. Suzimo tidak memiliki kekuatan untuk melawan dan ramuan itu meleleh di mulutnya, mengirimkan kehangatan pedas ke tenggorokannya. Saat memasuki perutnya, itu bertahan sesaat sebelum tiba-tiba mengeluarkan ledakan energi yang mengerikan. Energi terasa seperti gelombang pasang saat melonjak dan melaju melalui anggota tubuhnya. Ki darah yang kuat menyembur keluar, membungkus Suzimo di dalamnya saat aura vitalitas yang sangat kaya dimuntahkan. Satu demi satu, sinar lampu pelangi ditembakkan dengan cara yang ilahi, memberi makan setiap bagian dari dagingnya. Tubuhnya yang awalnya dikalahkan dihidupkan kembali dengan vitalitas. Luka-lukanya sembuh secara internal dan eksternal saat daging hitam arangnya terkelupas. Potongan daging mulai beregenerasi di tulangnya dengan vitalitas yang tak ada habisnya. Itu adalah pertumbuhan kembali dagingnya. Ini adalah keajaiban yang hampir mirip dengan kebangkitan. Sensasi mati rasa menusuk saraf Suzimo, hampir membuatnya gila. Suzimo tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak panjang. Kekuatan di dalam obat mujarab menyehatkan tubuhnya yang rusak seperti cara embun menyembuhkan tanah tandus. Dagingnya yang kering tumbuh kembali dan air mata di organnya tertutup kembali normal. Vitalitas Suzimo terus beregenerasi. Dengan bantuan energi itu, kemampuan generasi fisiknya yang kuat terbangun sekali lagi saat ki darahnya merajalela di dalam tubuhnya. Daging dapat terlihat tumbuh dengan kecepatan yang terlihat di dekat luka di perutnya, terbentuk berkeping-keping sebelum digabungkan menjadi satu, hanya meninggalkan bekas luka yang samar. Itu sama untuk cedera di dada kirinya. Meskipun tulang selangkanya patah sebelumnya, sekarang menyatu kembali dengan cepat. Beberapa waktu kemudian, retakan muncul di kulit hangus Suzimo dan keropengnya jatuh satu demi satu, memperlihatkan kulit sehalus batu giok di bawahnya. Dalam sekejap mata, semua keropengnya telah jatuh tanpa bekas luka yang tertinggal saat dia memancarkan gelombang vitalitas yang sangat besar. Semua lukanya sembuh. Bukan itu saja perubahan yang ditimbulkan oleh eliksir. Ramuan itu tidak hanya memiliki esensi vitalitas yang sangat besar, tetapi juga mengandung ki darah yang mengerikan dan energi roh murni. Awalnya, lautan roh di dantian Suzimo sudah mengering. Saat ini, energi roh memancar tanpa henti, membentuk lautan dengan ombak besar yang bahkan lebih ganas dari sebelumnya. Ranah kultivasi Suzimo meningkat dengan cepat dan dia berada di puncak pendirian Yayasan 7 Meridian tak lama kemudian. Dia bahkan tidak perlu membimbingnya. Lautan roh melonjak dan serangkaian energi roh yang murni dan kaya mendorong meridian roh ke-8 tubuhnya. Bang, bang, bang. Ada serangkaian ledakan keras dan hampir tidak ada waktu yang terbuang saat momentum membawanya. Dia telah membuka meridian roh ke-8-nya. Sepanjang sejarah, mungkin tidak ada kultivator lain yang berhasil membuka meridian roh ke-8 mereka semudah Suzimo tanpa perlu mengkonsumsi meridian unlocking elixir. Bahkan setelah membuka meridian roh ke-8-nya, lautan rohnya tidak tenang dan masih mengaum dengan marah. Ranah kultivasinya masih mendaki. Lama kemudian, akhirnya berhenti ketika dia berada di puncak pendirian Yayasan 8 Meridian. Pada saat itu, Suzimo akhirnya yakin. Setelah meridian roh ke-8, pasti ada meridian roh ke-9 pendirian Yayasan Ekstrim yang legendaris. Dia masih memiliki meridian unlocking elixir. Suzimo berencana untuk mencoba membuka meridian roh ke-9-nya setelah stabil di alam kultivasi saat ini sehingga menjadi orang kedua yang mencapai alam pendirian Yayasan Ekstrim setelah Kaisar Manusia. Pada saat yang sama, ki darah yang mengerikan dalam ramuan juga merestrukturisasi tubuh Suzimo. Retakan, retakan, retakan. Serangkaian suara berderak bergema dari dalam tubuhnya saat tendon dan tulangnya berdering bersamaan. Ki darahnya naik dan dia dikelilingi oleh ki iblis yang tebal, menyebabkan banyak iblis kuno terbentuk. Cahaya misterius bersinar dari 7 lubangnya, berubah semakin terang. Sesaat kemudian, tubuh Suzimo bergetar dan 7 lubangnya bersinar terang. Kekuatan ki darahnya meledak dan kulit, daging, tendon, tulang, sumsum, organ, dan lubangnya bersinergi satu sama lain, membentuk siklus surgawi utama. Dia telah mencapai penguasaan yang lebih besar dari bagian orifis clearing. Tiba-tiba, matanya tersentak terbuka lebar dan seberkas cahaya yang menembus malam melesat dengan cara yang mempesona. Bangkit tegak, Suzimo merasakan ki darahnya bergemuruh seperti tsunami saat cahaya pelangi bersinar dari organnya. Tendon utamanya kokoh, tulangnya hidup dan dagingnya tanpa cacat. Setelah diperiksa lebih dekat, dia bahkan bisa melihat kilau misterius melintas di antara mereka. Seolah-olah dia telah mencapai tubuh yang sempurna. Suzimo dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuhnya berbeda dan panca inderanya bahkan lebih tajam. Bahkan tanpa membuka matanya, dia bisa mendengar suara ikan bermain di kolam terdekat saat bayangan itu divisualisasikan di benaknya.
Lemah lembut seperti perawan dengan kekuatan semburan kelinci, tubuhnya bahkan lebih terkoordinasi dengan perpaduan ketangguhan dan kelenturan. Dengan setiap gerakan lengannya, dia bisa menghasilkan kekuatan tak terbatas dengan kekuatan yang merajalela. Pada titik kultivasi Anda ini, Anda akan menyempurnakan teknik Anda dan mengembangkan penglihatan dan pendengaran universal. Dengan bantuan persepsi roh, Anda akan dapat menghindari bahaya tanpa melihat atau mencium baunya. Apakah Anda sedang bergerak, duduk, atau berbaring, hati Anda akan dapat merasakan dan Anda akan dapat mengalahkan musuh Anda dalam jarak 10 kaki dengan tangan kosong. Su Zimo tidak bisa tidak mengingat kata-kata yang ditinggalkan Dai Yue saat dia bergumam pada dirinya sendiri, aku di sini sekarang. Eternal Secret King, Chapter 462. Bab 462, Orang Tua Misterius. Melihat tubuh barunya, Su Zimo mengeluh pada dirinya sendiri saat dia mengalami kekuatan yang melonjak di dalam dirinya, Istana Kaisar Manusia benar-benar objek mitos kuno. Memikirkan bahwa satu ramuan darinya akan memiliki efek yang luar biasa. Saat itu, penampilan Su Zimo sudah kembali normal setelah tersapu oleh energi eliksir. Dengan wajahnya yang anggun, dia mengenakan satu set jubah hijau sekali lagi. Tidak ada orang lain selain lelaki tua misterius yang telah menghilang itu. Karena metode penyamarannya kemungkinan besar adalah permainan anak-anak yang akan langsung terlihat di mata lelaki tua itu, Su Zimo tidak berniat melanjutkannya. Dia melihat sekeliling dan melihat bahwa tempat itu sangat luas dan tak terbatas. Daripada istana, sepertinya mereka berada di dunia lain. Udaranya menyegarkan dan semangat Ki lebih kaya, lingkungannya bahkan lebih baik daripada medan perang kuno. Khawatir tentang keselamatan Demoneschi, dia melaju ke depan dengan sayap rohnya. Hidup terasa semarak di tanah yang luas itu dan dipenuhi tanaman hijau. Jauh di sisi sebuah danau raksasa, seekor rusa putih sedang minum air. Itu memiliki sepasang sayap di punggungnya dan matanya melesat dengan semangat. Mengangkat kepalanya, rusa putih itu tidak takut sedikit pun saat melihat Su Zimo. Telinganya sedikit berkedut, seolah penasaran. Su Zimo melesat melintasi permukaan danau. Gedebuk, gedebuk. Ikan merah raksasa melompat keluar dari danau, seolah-olah mereka terkejut. Masing-masing panjangnya sekitar 8 kaki dan berbentuk seperti ikan mas dengan sepasang tanduk kecil di kepalanya. Masing-masing tampak seperti beratnya beberapa kilogram. Ketika mereka berkedut dan jatuh kembali ke danau, riak terbentuk. Yaitu, tiba-tiba, hati Su Zimo tergerak ketika dia melihat ikan merah raksasa itu sambil berseru, ikan henggong. Ikan henggong memiliki daging yang segar dan sangat berkilau. Mengandung sangat sedikit tulang, mereka memiliki energi yang sangat besar dan merupakan tonik yang bagus untuk memperkuat tendon dan tulang seseorang saat dikonsumsi. Itu pasti makhluk hidup berdarah murni dari era purba dan telah lama punah di daratan Tianhuang. Pekikan, di langit yang jauh, tangisan yang jelas bisa terdengar. Seekor burung raksasa terbang melintasi langit, bagian kiri tubuhnya berwarna hijau dan bagian kanan tubuhnya berwarna merah. Memfokuskan pandangannya, Su Zimo terkejut dan hampir jatuh dari udara. Itu bukan burung raksasa, itu adalah sepasang burung. Manual kuno di sekte itu memiliki beberapa kalimat pendek yang menggambarkan seekor burung dari zaman purba. Burung biing hanya memiliki satu mata dan sayap dan jantan berwarna hijau sedangkan betina berwarna merah. Bersama-sama, pasangan itu harus terbang bersama-sama. Kembali ketika dia melihat deskripsi itu, Su Zimo bahkan menggelengkan kepalanya dan tertawa sendiri berpikir bahwa itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin ada jenis burung di dunia yang bisa terbang hanya dengan satu mata dan sayap? Sekarang dia melihatnya sendiri, Su Zimo benar-benar mengalami betapa luar biasanya alam semesta. Pada saat yang sama, sebuah pikiran melintas di benaknya saat dia berputar dan melihat rusa putih bersayap di samping danau. Melompat, rusa putih melebarkan sayapnya dan terbang ke langit. Itu datang ke sisi Su Zimo dan menundukkan kepalanya, menyentuh lengannya dengan erat sebelum terbang. Baize, itu adalah binatang mitologi yang menguntungkan dari era purba, Baize. Legenda mengatakan bahwa Baize seputih salju dengan sayap dan bisa berbicara dalam bahasa manusia. Itu memahami emosi semua makhluk hidup dan dapat membedakan antara semua makhluk di dunia, baik itu hantu, dewa atau makhluk hidup lainnya. Ini adalah binatang keberuntungan yang dapat mengubah keberuntungan seseorang menjadi lebih baik. Legenda itu nyata. Su Zimo bergumam pelan, menghirup udara dalam-dalam, dia melayang ke langit dan melihat sekeliling sebelum gemetar tak terkendali. Dia berdiri terpaku di tempat saat syok memenuhi matanya. Makhluk mitos dan berbeda yang tak terhitung jumlahnya berkeliaran di tanah yang luas ini. Ada binatang buas berkaki 3 dengan api di kakinya, seekor ayam ungu dengan mata di bawah sayapnya, seekor tikus seberat 100 kg dan penuh dengan api yang mengamuk, seekor katak emas berkaki 3 dengan sisik. Binatang buas itu sangat luar biasa sehingga Su Zimo belum pernah mendengarnya sebelumnya, dia bahkan tidak bisa menyebutkan nama mereka. Bahkan, dia bahkan curiga jika dia telah membalikan waktu dan kembali ke zaman purba. Tiba-tiba, jantungnya berdetak kencang dan tatapannya membeku. Tidak jauh dari sana, seorang lelaki tua berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, itu adalah lelaki tua misterius yang memberinya ramuan. Tanpa berpikir 2 kali, Su Zimo tiba di hadapan lelaki tua misterius itu dalam sekejap. Sambil membungkuk dalam-dalam, dia berkata dengan tulus, terima kasih telah menyelamatkan saya, senior. Saya benar-benar sangat berterima kasih. Pria tua misterius itu hanya mengangguk dan menatap Su Zimo dengan tatapan tajam. Pada saat itu, Su Zimo memiliki banyak pertanyaan di benaknya. Siapa pria tua di depannya? Obat mujarab apa itu? Apakah ini istana kaisar manusia? Mengapa ada begitu banyak binatang buas yang luar biasa? Namun, pertanyaan-pertanyaan itu hanya terlintas di benaknya saat dia bertanya, senior, bolehkah aku bertanya di mana gadis yang memasuki istana kaisar manusia bersamaku? Tanpa ekspresi, lelaki tua misterius itu menjawab, dia tidak ada di sini. Tidak di sini. Hati Su Zimo mengepal saat dia bertanya dengan tergesa-gesa, di mana dia? Kami memasuki istana kaisar manusia bersama-sama. Bagaimana mungkin dia tidak ada di sini? Apa yang membuatmu cemas? Pria tua misterius itu memutar matanya dan berkata dengan lembut, aku hanya mengatakan bahwa gadis itu tidak berada di kamar batu yang sama denganmu. Kamar batu. Su Zimo bingung. Menunjuk ke kakinya, lelaki tua misterius itu berkata dengan santai, dunia tempat kita berada sekarang hanyalah satu kamar batu di istana kaisar manusia. Lambat laun, mulut Su Zimo terbuka, dia tercengang dan syok memenuhi matanya. Dunia dengan langit dan bintang, memiliki tanah tanpa batas dengan pegunungan, tanaman hijau subur dan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya, sebenarnya hanyalah sebuah kamar batu di dalam istana kaisar manusia. Kekuatan macam apa ini? Kalimat berikutnya dari lelaki tua misterius itu memberi Su Zimo kejutan yang lebih besar sehingga dia tidak bisa menghentikannya untuk waktu yang lama. Ada miliaran kamar batu seperti itu di istana kaisar manusia, pria tua misterius itu berkata santai dengan ekspresi tenang.
Su Zimo, lama kemudian, masih mengkhawatirkan Demones Ji, dia bertanya, bagaimana gadis berbaju pink itu? Jangan khawatir, dia tidak akan mati. Dia akan mengikuti takdirnya sendiri, jawab pria tua misterius itu. Su Zimo hanya menghela nafas lega setelah mendengarnya. Tiba-tiba, lelaki tua misterius itu mencibir, anak muda, kamu benar-benar berani menantang aturan yang ditetapkan oleh tuanku. Jika bukan karena nyonyaku cukup baik untuk berbicara untukmu melihat betapa menyedihkannya gadis itu, dia pasti sudah lama mati. Tuan, Nyonya, Su Zimo berkedip dan bertanya dengan nada memuji, senior, master yang kamu maksud adalah. Bisakah kamu mendapatkan yang lebih bodoh? Sambil mengerutkan kening, lelaki tua misterius itu memelototi Su Zimo dan berkata dengan nada yang dalam, karena ini adalah istana kaisar manusia, tuanku pastilah kaisar manusia. Su Zimo terkejut, tak perlu dikatakan, Nyonya harus mendamping Dao kaisar manusia. Pria tua misterius itu melirik Su Zimo dari sisi matanya dan menilai Su Zimo sambil bergumam, pemuda ini tampak bodoh. Bisakah tuan membuat penilaian yang salah? Sebenarnya, Su Zimo tidak sepenuhnya bisa disalahkan. Segala sesuatu yang dia lihat dan alami setelah memasuki istana kaisar manusia jauh di luar imajinasinya. Ada hal-hal yang dia tidak berani percaya bahkan jika dia sudah menebaknya. Terlebih lagi, bahkan sekarang, dia tidak jelas identitas lelaki tua di hadapannya. Eternal Secret King, Chapter 463. Bab 463, Warisan. Pernyataan lelaki tua misterius itu mengungkapkan pesan penting lainnya. Kaisar manusia masih hidup, bagaimanapun, dia adalah seorang kaisar di zaman kuno. Selama bertahun-tahun tanpa akhir, kaisar yang tak terhitung jumlahnya telah meninggal. Untuk berpikir bahwa kaisar yang dipuji sebagai yang terkuat dan paling mendominasi sepanjang sejarah masih hidup. Mungkinkah setelah kultivasi dan terobosan tanpa akhir, makhluk hidup benar-benar dapat memperpanjang umur dan usia mereka dengan alam semesta atau bahkan mencapai alam abadi yang tidak dapat dihancurkan? Karena kaisar manusia masih hidup, di alam kultivasi apa dia sekarang? Kaisar manusia senior, dia, masih di daratan Tianhuang. Sesaat kemudian, Su Zimo menenangkan diri sebelum bertanya. Tentu saja tidak, pria tua misterius itu melambai. Guru juga tidak ada di sini. Anda juga tidak perlu bermimpi untuk bertemu dengannya, Anda belum memenuhi syarat. Su Zimo tidak malu mendengarnya dan hanya menerimanya dengan tenang dan tersenyum. Tepat setelah itu, jantung Su Zimo berdetak kencang. Tiba-tiba, dia ingat bahwa sebelum dia pergi, Dai Yue berkata sambil terkekeh bahwa dia akan kembali ke dunianya. Apakah itu dunia yang sama dengan kaisar manusia? Karena tidak pernah ada tanda-tanda keabadian yang ditemukan di daratan Tianhuang, apakah itu berarti setelah mencapai keabadian, pembudidaya dapat melewati kehampaan dan melakukan perjalanan ke dunia lain? Mungkinkah dunia itu dipenuhi dengan makhluk abadi yang tak terhitung jumlahnya seperti Dai Yue dan kaisar manusia? Tempat yang luas dan semarak macam apa itu? Seketika, pikiran yang tak terhitung jumlahnya memenuhi pikiran Su Zimo dan dia mengembangkan minat yang mendambakan dunia asing itu. Sebelum kamu, total 7 orang memasuki istana kaisar manusia dan masing-masing dari mereka menerima warisan yang berbeda. Warisan yang akan Anda terima berbeda dari warisan mereka. Itu bisa dianggap sebagai warisan sebenarnya dari kaisar manusia. Pada saat itu, lelaki tua misterius itu menatap Su Zimo dalam-dalam sebelum melambaikan lengan bajunya dengan lembut, menyebabkan 2 benda melayang di udara. Itu adalah selembar kertas dan segel raksasa. Makalah itu ditulis dengan kata-kata kecil yang tak ada habisnya. Su Zimo hanya menyapu matanya dan merasakannya sedikit menusuk. Segel raksasa itu berbentuk persegi dan kemasan. Di atasnya, naga ilahi terukir, melilitnya seperti hidup. Segel emas raksasa melayang di udara, memancarkan gelombang kekuatan yang kuat, seolah-olah bisa menghancurkan bintang-bintang dan menekan seluruh dunia. Pria tua misterius itu berkomentar, ini adalah segel naga melingkar. Itu senjata roh bawaan, jaga baik-baik. Senjata roh bawaan. Su Zimo terkejut. Sebelumnya, Su Zimo menyaksikan betapa menakutkannya senjata roh bawaan dalam pertempuran di bawah istana kaisar manusia. Lingkaran perak berkilauan yang dikeluarkan Han Qiuyu menghancurkan senjata roh tingkat tertingginya secara instan. Itu juga alasan mengapa Han Qiuyu berhasil bertahan dengan sedikit kesehatan setelah menerima pukulan Su Zimo. Selanjutnya, penggarap pendirian yayasan tidak dapat melepaskan kekuatan penuh dari senjata roh bawaan. Kekuatan semburan yang mengerikan dari senjata roh bawaan hanya bisa dilepaskan di tangan inti emas. Terima kasih, senior. Su Zimo tidak menolak dan mengambil alih coiling Dragon Seal, menyuntikkan energi roh ke dalamnya. Suara mendesing, cahaya terang menyinari segel naga melingkar dan Su Zimo tampak seperti sedang memegang terik matahari dengan kekuatan yang mengintimidasi. Tiba-tiba, ekspresi Su Zimo berubah dan dia bergidik saat pergelangan tangannya tenggelam. Itu berat. Setelah disuntik dengan energi roh, segel naga melingkar hampir membuat Su Zimo mempermalukan dirinya sendiri karena itu membebani dirinya. Sekarang Su Zimo telah mencapai penguasaan yang lebih besar dari bagian orifis keliling, fisiknya memiliki kekuatan untuk menekan semua 8 penggarap pendirian yayasan Meridian lainnya bahkan tanpa mengambil bentuk iblisnya. Namun, meski begitu, tubuhnya mengalami tekanan dari coiling Dragon Seal. Pria tua misterius itu mengangguk pada dirinya sendiri. Dia berpikir bahwa Su Zimo pasti akan mempermalukan dirinya sendiri karena dia tidak siap dan akan tergencet oleh coiling Dragon Seal. Fakta bahwa pemuda itu bisa tetap berdiri tanpa bergerak telah melampaui harapannya. Membersihkan energi rohnya, Su Zimo menyimpan segel naga melingkar di tas penyimpanannya. Itu adalah harta yang luar biasa. Senang, tatapan Su Zimo beralih ke halaman sutra di samping dengan penuh harap. Pria tua misterius itu menunjuk ke halaman dan berkata dengan acuh tak acuh, ini adalah keterampilan rahasia yang dibuat oleh tuanku di masa lalu. Jika Anda berhasil menguasainya, Anda sudah bisa bertarung melawan Golden Cores di ranah Foundation Establishment. Faktanya, kamu bahkan bisa menantang fenomena Golden Core. Ekspresi Su Zimo sedikit berubah. Perbedaan antara alam kultivasi dibagi menjadi alam kecil dan besar. Misalnya, dalam pendirian yayasan, tahap awal, tahap pertengahan, tahap akhir dan disempurnakan adalah alam minor sedangkan itu adalah alam utama antara alam yayasan dan alam inti emas. Ada kesenjangan yang tidak dapat diatasi antara dunia utama. Itu melambangkan seseorang yang membebaskan diri dari batasan alam semesta dan memperpanjang umur mereka, perbedaan kekuatannya bahkan jauh berbeda. Tapi saat ini, keahlian rahasia kaisar manusia memungkinkan Su Zimo untuk menantang kekuatan inti emas bahkan di ranah pendirian yayasan. Pernyataan terakhir lelaki tua misterius itu bahkan lebih mengejutkan. Faktanya, kamu bahkan bisa menantang fenomena Golden Core. Setiap pembudidaya tahu bahwa fenomena inti emas adalah seni roh yang ekstrim dan sangat sedikit orang yang bisa mengolahnya.
Alasan mengapa banyak paragon pendirian yayasan ingin memasuki medan perang kuno sehingga mereka dapat maju di ranah pendirian yayasan mereka adalah karena mereka ingin dapat mengolah fenomena inti emas terkuat ketika mereka membentuk inti mereka. Tanpa penjelasan lebih lanjut, pernyataan sederhana lelaki tua misterius itu telah mengungkapkan betapa mengerikannya keterampilan rahasia itu. Sambil mendesah lembut, lelaki tua misterius itu melanjutkan, kondisi yang diperlukan untuk mengolah keterampilan ini sangat ketat dan setelah tuanku menciptakannya, tidak ada orang lain yang berhasil mempelajarinya. Saya harap Anda akan berhasil. Meskipun dia mengatakan itu, jelas bahwa lelaki tua misterius itu tidak banyak berharap melalui nadanya. Su Zimo menerima halaman sutra dan memusatkan perhatiannya. Ada 3 kata emas kecil di tengah baris pertama, buku petunjuk dragonifikasi kuno. 3 kata sederhana itu menyebabkan tekanan mengerikan yang menggigil. Entah kenapa, Su Zimo merasa tubuhnya memanas, seolah-olah kekuatan yang tak dapat dijelaskan melonjak dalam dirinya. Suara lelaki tua misterius itu terdengar sekali lagi, meskipun kamu tidak akan bisa berubah menjadi naga suci setelah mencapai penguasaan yang lebih besar dari manual dragonifikasi kuno, kamu akan bisa menyulap hantu naga dewa yang memiliki kekuatan sejati, kekuatan naga. Manusia itu lemah dan memiliki garis keturunan biasa, mereka tidak bisa dibandingkan dengan naga yang sangat kuat sejak lahir. Jika Anda ingin mengolah manual dragonifikasi kuno, Anda harus mencuri ki darah dari ras naga. Eliksir yang kamu konsumsi sebelumnya adalah Blood Flesh Elixir yang terbuat dari daging naga muda. Seketika, Su Zimo terlihat sadar. Itulah alasan mengapa dia memiliki rasa keakraban terhadap aura yang dipancarkan oleh obat mujarab. Mata Su Zimo berkedip dan dia mengerutkan kening sambil berpikir keras. Menurut kata-kata lelaki tua misterius itu, seseorang hanya bisa berhasil mengolah manual dragonifikasi kuno setelah mengkonsumsi ki darah ras naga. Dia berada dalam situasi yang agak unik. Beberapa tahun yang lalu, dia telah mengkonsumsi setengah naga. Meski belum terbentuk, bagaimanapun juga itu adalah telur naga suci. Hehe, pria tua misterius itu terkekeh dingin. Jangan meremehkan fakta bahwa itu adalah naga muda. Anda dapat menerima manfaat yang sangat besar hanya dengan mengonsumsi ramuan yang terbuat dari daging naga muda. Jika itu adalah naga dewa dewasa, kekuatan setetes darahnya akan cukup untuk menghancurkanmu, apalagi dagingnya. Su Zimo sama sekali tidak meragukan pernyataan itu. Saat itu, setelah dia dan Night Spirit mengkonsumsi telur naga itu, tubuh mereka hampir mencapai titik ledakan dan butuh 3 tahun penuh untuk mencernanya sepenuhnya. Eternal Secret King, Chapter 464. Bab 464, 2 harta karun terbaik. Kondisi yang diperlukan untuk mengolah manual dragonifikasi kuno sangat ketat dan mendapatkan ki darah dari ras naga hanyalah permulaan. Di antara 7 orang yang memasuki istana kaisar manusia sebelum Anda, ada juga beberapa dari mereka yang memiliki potensi yang sebanding dengan Anda. Namun, mereka hanya sedikit lebih rendah. Pria tua misterius itu berkata dengan nada kasihan, cek. Bocah Lei itu juga lumayan. Namun, sayang sekali dia tidak bisa membuka meridian roh ke-9-nya, menyebabkan dia melewatkan kesempatan besar ini untuk mendapatkan manual dragonifikasi kuno. Pada saat itu, jantung Su Zimo berdetak kencang saat mengingat kata-kata Paman Liang. Legenda mengatakan bahwa rahasia pendirian yayasan ekstrim tersembunyi di dalam istana kaisar manusia. Dia bertanya dengan tergesa-gesa, "Senior, bolehkah saya bertanya, bagaimana cara membuka meridian roh ke-9 dan berkultivasi ke titik pendirian yayasan ekstrim?" Pendirian yayasan adalah langkah yang sangat penting dalam jalur kultivasi seseorang dan seberapa stabil akarnya akan menentukan pencapaian masa depan mereka. Pria tua misterius itu menjawab, 9 mewakili yang ekstrim dan jika seseorang ingin membuka meridian roh ke-9 mereka, energi roh mereka harus sangat murni tanpa sedikit pun kenajisan. Saya telah memeriksa melalui energi roh Anda. Itu sangat murni dan itu sangat jarang. Merenung sejenak, Su Zimo berkomentar, "Senior, sampai titik kultivasi saya ini, saya jarang mengkonsumsi ramuan apapun dan bahkan untuk yang saya konsumsi, mereka berada pada tingkat yang sempurna. Saya pikir itu harus ada hubungannya dengan itu. Selain eliksir tingkat sempurna, setiap eliksir tingkat lain memiliki ketidakmurnian. Konsumsi jangka panjang akan menghasilkan konsolidasi dari ketidakmurnian tersebut. Meskipun mereka tidak akan berdampak signifikan pada kekuatan tempur seorang kultivator, itu akan menghalangi kemungkinan mereka membuka meridian roh ke-9 mereka. Ramuan hanya bagian dari persamaan." Pria tua misterius itu menggelengkan kepalanya. Di daratan Tianhuang, ada banyak sekte dan faksi dengan warisan yang kaya dan yayasan yang sangat besar. Tidak jarang mereka memberikan eliksir tingkat sempurna untuk paragon di sekte mereka dengan potensi paling besar. Namun, bahkan saat berkultivasi dan menyerap ki roh, tidak ada cara untuk menghindari keberadaan ketidakmurnian. Sambil berkultivasi, Su Zimo sedikit mengernyit. Pria tua misterius itu menjelaskan, manusia mengkonsumsi makanan yang akan berubah menjadi kotoran saat dicerna, menciptakan ki dan kotoran yang tidak murni. Oleh karena itu, pada titik kultivasi tertentu, ada pepatah tentang ini dia. Su Zimo mengangguk, dia telah mendengar tentang ini dia sebelumnya. Dikatakan bahwa setelah memasuki alam Naschen Soul dan mengembangkan esens spirit, para kultivator dapat hidup tanpa mengkonsumsi makanan dan hanya mengambil embun dan esensi alam semesta untuk bertahan hidup, membumbung menembus langit dan menunggangi awan. Faktanya, mereka bahkan bisa menjelajahi dunia dan menjelajahi 4 samudra dan 8 gurun pasir dengan satu pikiran. Pria tua misterius itu melanjutkan, mirip dengan makanan fana, ki roh pasti akan mengandung ketidakmurnian saat diserap ke dantian seseorang. Yaitu, kecuali jika orang tersebut memiliki harta karun tertinggi yang dapat membantu mereka memurnikan ki roh. Pada saat itu, dia menatap tangan kanan Su Zimo dengan penuh arti. Tiba-tiba, Su Zimo memberikan pandangan kesadaran secara bertahap saat dia mengingat bagaimana ki memasuki tubuhnya saat dia mengolah manual kondensasi ki-nya. Saat itu, roh ki memasuki tubuhnya melalui tangan kanannya. Sebelum memasuki istana kaisar manusia, beberapa sealer mengatakan bahwa tangan kanannya adalah tulang Phoenix Dewa. Jika itu benar, itu akan menjelaskan banyak hal. Memasuki tangan kanannya, ki roh akan dimurnikan oleh tulang Phoenix ilahi, membakar semua kotoran dan memungkinkan dia untuk hanya mengambil ki roh yang paling murni. Saat itu, dia baru saja menguasai kondensasi ki dan mampu melepaskan api roh level 3 dengan tangan kanannya segera. Sekarang setelah dia memikirkannya, itu bukanlah api roh tingkat 3 yang sebenarnya, dia hanya berhasil memiliki kekuatan dan panas dari api roh tingkat 3 karena tulang Phoenix ilahi. Tentu saja, dari awal hingga sekarang, Su Zimo tidak pernah melepaskan kekuatan sebenarnya dari tulang Phoenix Dewa. Pada pertempuran di bawah istana kaisar manusia, teror dari tulang Phoenix ilahi hanya menampakkan dirinya untuk sesaat setelah menyerap api sesungguhnya dari inti emas sebelum kembali normal. Pria tua misterius itu berkata dengan sedikit ratapan, tulang Phoenix ilahi ini adalah salah satu dari sedikit harta paling langka di daratan Tianhuang. Orang yang mengubah nasibmu dengan menempelkan pergelangan tanganmu dengan tulang Phoenix suci ini pasti telah berusaha keras.
Pada titik ini, Suzimo akhirnya yakin bahwa tulang telapak darahnya adalah tulang Phoenix ilahi yang legendaris. Sebelumnya, dia terluka parah setelah membunuh pembudidaya sekte Joyful di pegunungan Changlang dan tangan kanannya babak belur. Pada saat dia bangun, tangan kanannya sudah baik-baik saja. Dengan kata lain, selama beberapa hari dia pingsan, Dai Yue tidak hanya membantunya menanam akar roh, dia bahkan menyambungkan kembali pergelangan tangannya dengan tulang Phoenix suci. Jika kamu pintar, kamu seharusnya menyadari bahwa kamu tidak boleh mengungkapkan tulang Phoenix ilahi itu lagi setelah meninggalkan tempat ini. Jika tidak, Anda pasti akan mati. Pria tua misterius itu berkata dengan ekspresi tegas, bahkan tokoh perkasa dan patriark umat manusia akan tergoda untuk bergerak demi tulang Phoenix ilahi. Suzimo mengangguk. Untungnya, dia mengubah penampilannya dan menyembunyikan identitasnya di bawah istana kaisar manusia. Kalau tidak, dia pasti akan diburu saat masuk kembali ke daratan Tianhuang. Bakat seorang pria sering membangkitkan keserakahan orang lain. Ada juga persyaratan yang sangat ketat untuk akar roh seseorang jika mereka ingin mencapai ranah pendirian yayasan ekstrim. Mengenai itu, Anda juga tidak memiliki masalah. Setelah jeda singkat, lelaki tua misterius itu menatap Suzimo sekali lagi, hanya ada beberapa jenis harta karun di daratan Tianhuang. Seseorang benar-benar tidak mengeluarkan biaya untuk mencoba membuka jalan Anda ke depan dengan meninggalkan Anda dengan dua dari mereka. Ah, Suzimo terkejut. Sebelum Dai Yue pergi, dia telah meninggalkan 3 hadiah untuknya. Salah satunya adalah akar rohnya dan sekarang, dia tahu bahwa tulang Phoenix ilahi adalah yang lain. Masih ada satu lagi hadiah yang tidak diketahui. Melalui kata-kata lelaki tua misterius itu, sepertinya harta karun kedua ada hubungannya dengan akar rohnya. Suzimo mau tidak mau bertanya, apa harta karun terbesar kedua? Bahkan jika saya menjelaskannya kepada Anda, tidak ada gunanya bagi Anda karena wilayah kultivasi Anda belum ada. Mungkin suatu hari nanti, Anda mungkin bisa melihatnya sendiri, pria tua misterius itu menggelengkan kepalanya. Suzimo tidak mendesak, merasa sedikit kecewa. Pria tua misterius itu melanjutkan, manual nagaifikasi kuno menghabiskan banyak energi roh seseorang dan hanya bisa dilepaskan dengan pendirian yayasan ekstrim. Tidak hanya itu, manual nagaifikasi kuno membutuhkan banyak dari fisik seorang kultivator. Meskipun kamu hanya menyulap hantu naga suci, itu masih memiliki kekuatan naga yang sebenarnya. Sangat menakutkan, menimpa semua makhluk hidup. Tubuh biasa tidak akan mampu menahan kekuatan naga dan bahkan sisa-sisa binatang purba akan meledak menjadi kabut darah. Karena kamu adalah seseorang yang melakukan keabadian dan kultivasi iblis bersama, fisikmu mengkhawatirkan dan cukup untuk menahan manual dragonifikasi kuno. Suzimo tidak heran lelaki tua misterius itu bisa membaca latar belakangnya seperti buku. Namun, yang mengejutkan Suzimo adalah sikap lelaki tua misterius itu terhadap masalah tersebut. Jika berbagai sekte utama di daratan Tianhuang mengetahui bahwa dia melakukan keabadian dan kultivasi iblis pada saat yang sama, mereka pasti akan menganggapnya sebagai orang buangan yang tercela dan membunuhnya. Namun, lelaki tua misterius itu acuh tak acuh terhadap masalah ini. Melambaikan tangannya, lelaki tua misterius itu berkata, tinggal kurang dari setengah tahun lagi. Tetap di sini dan berkultivasi untuk saat ini. Anda tidak harus memaksakan diri bahkan jika Anda tidak berhasil. Baiklah, Suzimo mengangguk dan berjalan ke tepi danau tanpa ragu, duduk untuk melihat sekilas halaman sutra. Setiap kata di sutra memiliki kekuatan misterius. Bahkan dengan mata kuat Suzimo, dia harus beristirahat sesekali. Dia hanya bisa melanjutkan membaca setelah menutup matanya untuk istirahat sejenak. Saat dia haus, Suzimo akan minum dari danau. Ketika dia lapar, dia akan menangkap ikan henggong untuk dimakan. Selain itu, sisa waktunya dihabiskan untuk mengolah manual dragonifikasi kuno. Begitu saja, 5 bulan berlalu dalam sekejap mata. Hari ini, menjelang akhir tahun di medan perang kuno, lelaki tua misterius itu muncul dan hendak memberitahu Suzimo yang berada di tepi danau. Tiba-tiba, perubahan terjadi pada aura Suzimo. Kekuatan mengerikan turun di tepi danau, mengejutkan massa. Eternal Secret King, Chapter 465. Bab 465, Naga Sejati. Merasakan sesuatu, lelaki tua misterius itu memandang ke arah Suzimo. Di samping danau, Suzimo mengambil posisi teratai dengan punggung tegak. Matanya tertutup saat rambut hitamnya bergoyang tanpa angin, aura menakutkan keluar dari dalam tubuhnya, naik dengan cepat. Seolah-olah kekuatan kuno sedang dibangunkan. Makhluk hidup yang sangat panjang muncul di udara, melingkari beberapa putaran di sekitar Suzimo ke atas. Akhirnya, ia berhenti di udara dan kepalanya yang besar menatap ke arah lelaki tua misterius itu. Perlombaan naga. Dibandingkan dengan naga dewasa yang panjangnya ribuan kaki, ini hanya bisa dianggap sebagai naga muda. Meskipun itu hanya hantu naga muda, aura yang dihasilkannya bergetar, seolah bisa menaklukkan semua makhluk hidup. Perlahan-lahan, sisik hijau muncul di tubuh naga muda itu satu persatu, berkilauan dengan kilatan dingin. Paku tulang di punggungnya dan cakar tajamnya tersingkap sementara tanduknya berdiri megah. Hantu naga hijau benar-benar berubah menjadi jasmani. Bahkan sisik, tulang, dan cakarnya dipadatkan dengan daging, seperti kehidupan dan tidak berbeda dengan naga sejati. Pria tua misterius itu tersentak dan ekspresinya berubah. Ketidakpercayaan memenuhi matanya saat dia berseru, bagaimana mungkin? Manual dragonifikasi kuno dimaksudkan untuk menyulap hantu naga ilahi dengan menggunakan ki darah ras naga, bentuk naga ilahi hanya bisa terlihat samar-samar. Itu saja sudah menantang surga. Namun, Suzimo telah menyihir naga sejati. Bahkan kaisar manusia yang menciptakan keterampilan rahasia ini tidak dapat mencapai titik ini, bagaimana penggarap pendirian yayasan ini mengelolanya? Bisakah pemuda ini mencapai pemahaman baru tentang manual dragonifikasi kuno hanya dalam waktu 6 bulan? Tiba-tiba, mata Suzimo terbuka lebar dengan tatapan kilat. Pada saat yang sama, naga melingkar di atasnya juga membuka matanya. Dingin dan perkasa, tidak bisa diabaikan. Pria dan naga itu membuka mata mereka pada saat bersamaan. Saat naga itu membuka matanya, seolah-olah ia telah terbangun dan memiliki kehidupan nyata saat mengamati sekelilingnya dengan kekuatan yang luar biasa. Mengingat ranah kultivasi lelaki tua misterius itu, dia tenang dan tidak merasakan apa-apa saat mata naga itu melewatinya. Namun, binatang buas yang luar biasa di sekitarnya tergeletak di tanah tanpa bergerak. Ikan-ikan di danau terdiam, tidak berani berenang, dan burung-burung di langit berjatuhan satu demi satu dengan ketakutan. Melawan kekuatan naga, semua makhluk hidup merasakan perasaan yang datang dari lubuk jiwa mereka. Naga adalah salah satu makhluk hidup terkuat di era purba di mana ribuan ras berkuasa. Itu pernah menguasai dunia di atas semua ribuan ras. Meskipun Suzimo hanyalah seorang penggarap pendirian yayasan, dengan perlindungan naga, dia memancarkan dominasi yang memandang rendah dunia, itu tiada taranya, seolah-olah dia memiliki kendali atas semua makhluk ilahi di alam semesta.
Bang, Su Zimo bergoyang sedikit dan naga yang melilitnya menghilang sebelum menghilang secara bertahap. Tekanan besar menghilang. Sekali lagi, binatang buas yang luar biasa kembali bermain dan semuanya kembali normal. Sambil menghela nafas lega, lelaki tua misterius itu datang ke hadapan Su Zimo dan berkata, karena kamu secara paksa merilis manual dragonifikasi kuno tanpa tingkat kultivasi yang cukup tinggi, kamu tidak akan dapat mempertahankannya untuk waktu yang lama. Setelah Anda berada di pendirian Yayasan Ekstrim, Anda akan dapat melepaskan keterampilan rahasia dan menggunakannya untuk melawan musuh Anda. Su Zimo mengangguk. Dia telah memanggil naga kecil itu selama beberapa detik tetapi energi roh di dalam tubuhnya benar-benar habis dan lautan rohnya hampir kering. Saat ini, dia berada di puncak pendirian Yayasan 8 Meridian. Fakta bahwa dia masih tidak dapat melepaskan manual dragonifikasi kuno karena energi rohnya yang sangat besar adalah bukti betapa mengerikannya keterampilan rahasia itu. Tatapan lelaki tua misterius itu terus menatap Su Zimo, mengukurnya terus-menerus. Hanya sampai rambut Su Zimo berdiri tegak, lelaki tua misterius itu bertanya, bagaimana Anda bisa menyulap naga sejati yang sebenarnya? Ragu sejenak, Su Zimo menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak tahu. Dia memiliki tebakan di dalam hatinya tetapi dia tidak yakin. Fakta bahwa dia bisa menyulap naga sejati mungkin ada hubungannya dengan konsumsi setengah telur naga. Ramuan yang diberikan lelaki tua misterius itu hanyalah ramuan daging darah yang dibuat dari daging naga. Namun, dia telah melahap setengah dari naga yang sebenarnya beberapa tahun yang lalu. Setelah memasuki perutnya, esensi dan vitalitas ras naga memenuhi setiap bagian tubuhnya. Menumbuhkan manual dragonifikasi kuno menyebabkan kekuatan di dalam tubuhnya bangkit, menyebabkan perubahan lain yang tidak terhitung. Guru benar-benar memiliki penilaian yang baik. Orang tua misterius itu tidak mendesak dan hanya meratap. Sesaat kemudian, dia berkata, tahun hampir habis dan gadis yang masuk bersamamu telah pergi lebih dulu. Sudah waktunya bagi Anda untuk melakukannya juga. Su Zimo merasa lega saat mendengar bahwa Demones Ji baik-baik saja. Membungkuk dalam-dalam kepada lelaki tua misterius itu, dia berkata, terima kasih atas rahmat penyelamat hidup Anda dan bimbingannya selama setengah tahun terakhir, senior. Dia benar-benar mendapat banyak manfaat kali ini. Dia telah mencapai penguasaan yang lebih besar dari Mystic Classic of the 12 Demon Kings of the Great Wilderness dan hanya selangkah lagi untuk membentuk inti dalam. Dalam hal kultivasi, dia sudah berada di puncak pendirian Yayasan 8 Meridian. Selama dia mengkonsumsi Meridian Unlocking Elixir dan terus berkultivasi, dia akan memiliki kesempatan untuk membuka Meridian Roh ke-9. Dia akan bisa berkultivasi ke ranah pendirian Yayasan Ekstrim yang legendaris. Pada saat itu, bahkan tanpa mengambil wujud iblisnya, dia akan mampu melawan inti emas dengan kekuatan dari manual dragonifikasi kuno. Pria tua misterius itu melambai. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Jika Anda benar-benar dapat mencapai level master saya suatu hari nanti, ucapkan terima kasih secara pribadi secara langsung. Kamu mau turun di mana? Aku bisa mengirimmu ke sana. Setelah merenung sejenak, Su Zimo berkata, kota Suantian. Koma. Saat memasuki kembali medan perang kuno, Su Zimo dapat dengan jelas merasakan bahwa tempat itu tampaknya semakin tidak stabil. Itu berarti tahun hampir habis. Kota Suantian sedikit kosong dan sepi tanpa hiruk-pikuk sebelumnya. Sebagian besar pembudidaya telah pergi dan hanya sedikit yang tersisa. Mereka melakukan perjalanan melalui kota dengan ekspresi tergesa-gesa, jelas bahwa mereka juga bersiap untuk pergi. Sudah tidak ada seorang pun di wilayah eliksir yang sek. Su Zimo langsung pergi ke kamar Xiaoning dan melihat tulisan tangannya terukir di atas meja batu setelah melihat sekeliling. Saudaraku, sekte eliksir yang terletak di benua tengah daratan Tianhuang. Karena tempat teleportasi mereka sangat jauh dari kota Suantian, saya harus bergerak dengan saudari Tang Yu terlebih dahulu. Setelah saya mengolah ramuan panjang umur, saya akan kembali ke negara Yan untuk mencari kakak laki-laki. Baik Night Spirit dan aku baik-baik saja, jangan lewatkan kami. Salam, Xiaoning. Tulisan itu ditulis dengan sedikit terburu-buru, jelas bahwa Xiaoning benar-benar tidak punya waktu pada akhirnya dan harus pergi. Tersenyum pada dirinya sendiri, Su Zimo mengulurkan tangan dan menggesek sederhana. Meskipun itu adalah gerakan biasa, seluruh lapisan permukaan meja batu itu terhapus dan kata-kata itu menghilang sepenuhnya. Sebelum meninggalkan kota Suantian, Su Zimo telah menginstruksikan Night Spirit untuk tetap berada di sisi Xiaoning dan menuju ke eliksir yang sekte bersamanya. Dia harus kembali ke dinasti Zhou Agung dan tidak dapat tinggal di sisi Xiaoning. Karena itu, satu-satunya cara dia merasa lega adalah jika Night Spirit bersamanya. Sekarang dia tahu bahwa Xiaoning baik-baik saja, Su Zimo merasa nyaman dan tidak berlama-lama di kota, dia langsung menuju ke gua tempat tinggal Ji Yaoxue dan yang lainnya. Sebelumnya, dia berjanji padanya bahwa dia akan kembali untuknya. Tiba-tiba, Su Zimo tidak bisa menahan cemberut saat mengingat seseorang. Jun Hao. Sebelumnya, dia curiga ada yang tidak beres dengan orang itu tapi dia tidak punya bukti. Sebelum pergi, dia bahkan mengingatkan Ji Yaoxue untuk menyimpan sesuatu di lengan bajunya untuk menjaga pria itu. Kuharap Yaoxue baik-baik saja. Mata Su Zimo berkilat dengan kilatan dingin dan sepasang sayap besar terbentang di belakangnya. Ki darah meledak dan dia melaju ke depan dengan kecepatan penuh, kecepatannya sudah mencapai batasnya.